Selanjutnya dari PKS, Pak Hamid Nur Yassin. Silakan. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua, Pimpinan, dan segenap anggota Komisi 5, Pak Menteri, Menteri Perhubungan, Menteri BKP, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, dan segenap jajaran yang kami hormati. Terima kasih atas paparan yang disampaikan. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, Pak Menteri Perhubungan, di tengah kondisi fiskal saat ini, Kementerian Perhubungan menghadapi tantangan yang sangat berat akibat melebarnya dua gap pendanaan pada tahun anggaran 2027 yang akan datang. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan mengalami defisit sebesar 17,87 triliun atau 38,67% dari target pagu jangka menengah Renstra ini 46,27 triliun, serta gap mencolok hingga 26,82 triliun atau 48,62% dari total pagu kebutuhan real sebesar 55,16 triliun. Nah, ini persoalannya Pak Menteri. Pemangkasan yang hampir menyentuh setengah dari kebutuhan operasional ini potensi membatasi ruang fiskal untuk pelaksanaan program-program strategis ke depan di tengah tantangan pelayanan publik, kemudian sorotan terkait dengan keselamatan dan persoalan-persoalan yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Menteri, di tengah keterbatasan fiskal dan tingginya kebutuhan pendanaan di sektor transportasi, ini terdapat selisih sekitar 140 miliar antara alokasi program, dukungan manajemen kurang lebih sekitar 7,60 triliun dengan akumulasi belanja pegawai dan belanja barang operasional 7,46 triliun. Meskipun selisih tersebut kemungkinan berasal dari dukungan manajemen lainnya, Kementerian Perhubungan perlu menjelaskan secara rinci peruntukan anggaran tersebut untuk memastikan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan APBN kita agar tetap terjaga dan memiliki manfaat besar untuk kemaslahatan rakyat dan bangsa. Itu kepada Pak Menteri Perhubungan. Kemudian yang kedua, kepada Pak Menteri PKP. Tadi teman-teman di depan sudah menyampaikan Pak Menteri, harapan yang luar biasa berbunga-bunga dengan penambahan alokasi untuk PSPS karena memang kondisi real di tengah-tengah masyarakat, hal tersebut sangat dinanti dan sangat dibutuhkan, terutama di wilayah-wilayah kami, di wilayah pedesaan. Oleh karena itu kami memberikan support, dukungan
agar hal itu kita melakukan upaya bahu-membahu, bergotong royong agar bisa memenuhi apa yang menjadi harapan-harapan rakyat. Dan kami perlu meminta Kementerian PKB menyusun peta jalan program 3 juta rumah yang lebih realistis dan terukur untuk mencapai target 10 juta rumah hingga 2029. Tentu dengan memperhatikan kapasitas fiskal, kemudian daya serap pasar dan kesiapan kelembagaan. Itu terkait dengan kami sampaikan kepada Pak Menteri PKB. Kemudian selanjutnya BMKG, sedikit-sedikit Pak, biar rata Pak. Yang pertama kami mengapresiasi Pak, kinerja BMKG yang relatif baik. Akurasi informasi 94,81%. Kepuasan masyarakat 102,68% dari target. Realisasi anggaran melampaui target dan opini WTP 10 kali berturut-turut. Ini perlu kita apresiasi. Namun demikian, BMKG mengusulkan kebutuhan anggaran di tahun 2027 sebesar 4,65 triliun. Tapi hanya memperoleh pagu indikatif 2,16 triliun atau setara dengan 46,49%. Sehingga terdapat 2,49 triliun. Yang perlu dicermati Pak, backlog terbesar justru berada pada prioritas nasional 500,37 miliar. Tugas dan fungsi lainnya 1,08 triliun. Kemudian pemeliharaan utama, alat operasional utama sebesar 377,03 miliar. Serta pinjaman luar negeri 361,58 miliar. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisika pasal 3, pasal 30 sampai dengan 33, BMKG merupakan penyelenggara layanan informasi dan peringatan dini yang menjadi bagian dari sistem keselamatan nasional. Artinya tugas ini sangat mulia dan sangat penting sekali. Maka sekali lagi tentu ini harus mendapatkan dukungan dari kita semuanya agar apa yang menjadi permohonan atau permintaan dari BMKG akan kita perjuangkan bersama-sama karena menyangkut keselamatan nasional. Itu untuk BMKG, kemudian untuk Basarnas ini yang terakhir. Pak Hamid Nur Yassin boleh dipersingkat Pak? Siap. Ya, Siap, Ketua. sampai jam 1 kita sudah 1 menit. mulai. Ya. Basarnas, total pagu kebutuhan Basarnas sebesar 3,860 triliun. Namun pagu indikatif yang ditetapkan hanya 1,251 triliun. Sehingga terdapat kekurangan sebesar 2,609 triliun. Hampir 68% kebutuhan tidak terpenuhi. Saat kemarin saya sampaikan bahwa kita
dengan BMKG dan Basarnas, dua institusi ini memiliki tugas yang sangat mulia untuk keselamatan rakyat kita dan penyelamatan rakyat kita jika terjadi musibah atau bencana. Maka ini juga perlu harus mendapatkan support Pak Ketua dan segenap anggota Komisi 5. Itu Pak Menteri, Pak Kepala yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.